Saudara, kata ibadah di Alkitab bahasa Indonesia semua sama ditulisnya, ibadah. Tapi kalau saudara lihat di bahasa Yunani, ternyata Roma 12 tadi, ibadah yang sejati, itu bahasa Yunaninya latreo. Itu akar kata dari liturgi. Jadi saudara ikut kebaktian malam hari ini gak apa-apa. Makanya saya bilang dari awal tadi, ibadah bukan cuman kebaktian saja. Ternyata ada yang kedua, Yakobus 1, treskea bahasa Yunaninya. Itu ibadah yang sifatnya sosial, kita tolongin orang-orang di luar sana dalam kesusahan mereka. Dan ibadah level tertingginya orang Kristen, ini yang dicatat Rasul Paulus. Kata ibadah di ayat ini, bahasa Yunaninya eusebia. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, godliness, Christ-like, Christ image. Ternyata ibadah level tertingginya orang Kristen adalah mengejar keserupaan dengan Kristus setiap hari. Jadi tolong ingat baik-baik saudara. Saudara boleh datang kebaktian, boleh rajin, itu hal yang bagus. Tapi abis saudara terima doa berkat, lanjutkan ibadah saudara. Jangan pernah berpikir lagi ibadah itu cuma acara. Tapi ibadah adalah gaya hidupnya orang-orang Kristen. Gaya hidupnya saudara dan saya. Saudara anterin mama saudara ke dokter, itu ibadah. Saudara bangun pagi anterin anak-anak sekolah. Jangan pernah komplain, bersungut-sungut. Itu ibadah. Tuhan lihat semuanya. Saya percaya saudara akan lihat pergerakan Tuhan terjadi. Bukan cuma di tempat kebaktian, tapi di rumah saudara, di tempat usaha saudara, dan seterusnya. Amin saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bergerak. Dia tidak diam di gedung tertentu, dia tidak diam di kota tertentu, dia tidak tinggal di negara tertentu. Tuhan ada di rumah saudara, dia ada di ruang kerja saudara, dia ada di toko saudara, dia ada di pabrik saudara, dia ada di mana-mana. Tugas kita adalah respect sama hadirat Tuhan. Bukan respect sama Tuhan di acara tertentu namanya kebaktian. Bukan. Waktu ke Israel baru respect sama Tuhan. Bukan begitu. Karena Tuhan yang kita sembah, dia selalu moving. Dia selalu bergerak. Tugas saudara dan saya adalah ikutin Tuhan mau kemana. Nah, gaya hidup orang Kristen seharusnya Tuhan dibawa kemana-mana kan? Bukan Tuhan didatengin di tempat tertentu, bukan. Justru malam hari ini habis saudara terima doa berkat dari Pak Gembala saudara, saudara harus terus jalan sama Tuhan. Bawa Tuhan ke toko saudara, bawa Tuhan ke keluarga saudara, bawa Tuhan ke adik saudara, ke anak saudara yang belum mau terima Tuhan Yesus. Itu gaya hidupnya orang Kristen. Kita harus ikutin Tuhan mau kemana. Nah, banyak orang Kristen waktu masalah diizinkan sama Tuhan datang, mereka cuma tahu punya masalah, tapi mereka tidak mengerti kenapa Tuhan kirim itu masalah. Masalah itu merek di box saudara, masalah. Jangan dikutukin boxnya. Saudara dan saya punya tugas seharusnya unboxing. Karena di dalam box itu ada pesan buat saudara dan saya. Karena masalah itu selalu datang sepaket dengan jalan keluar. Terus ngapain ada masalah kalau gitu? Ternyata tujuan Tuhan mengizinkan ada masalah untuk merubah kita, bukan merubah masalahnya. Kita mau dirubah sama Tuhan. Pak, anak saya punya masalah, berarti orang tuanya mau dirubah sama Tuhan. Pak, suami saya punya masalah, berarti istrinya mau dirubah sama Tuhan. Setiap ada masalah, jangan suka punya kebiasaan cuman ngutukin doang. Cuman tahu saja saya punya masalah, tapi gak pernah ngerti kenapa Tuhan izinkan ada masalah itu. Get the understanding. Orang yang memilih menjadi dewasa adalah orang yang memilih untuk mengerti. Bukan cuma tahu saja. Saya mau tanya sama saudara. Adam dan Hawa tuh diusir dari Taman Eden, kenapa sih? Banyak orang jawabnya gini, karena mereka makan buah, Pak. Oke. Ada lagi yang jawab, karena mereka nggak taat, Pak. Oke. Ada lagi yang jawab, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Oke. Yuk kita breakdown sama-sama. Waktu Adam dan Hawa habis makan itu buah, saya mau tanya, Tuhan udah marah? Belum. Dia datengin Adam. Dia mencari Adam. Ini karakternya Tuhan. Yang namanya Immanuel. Dia selalu mau beserta dengan ciptaannya. Dalam kegagalan kita sekalipun, ini bukti. Dia cari kita. Di perjanjian baru, diperjelas. Yesus datang untuk mencari yang terhilang. Yesus datang untuk menyembuhkan yang terluka. Diperjelas di perjanjian baru. Tapi dari Taman Eden udah ada.
Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan cari mereka. Nah, waktu Tuhan jalan di Taman Eden, cerita sekolah minggu semuanya sama. Sepertinya waktu Tuhan masuk di Taman Eden, seperti dinosaurus masuk di Jurassic Park. Dum, kamu di mana? Kita belajar gitu di sekolah minggu. Kita kalau baca bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, itu yang kita pelajari bukan cuma pengertian, tapi ada intonasinya. Dia sebenarnya intonasinya baik. Kamu ada di mana? Terus Adam, saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Loh, kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang kamu makan buah itu yang saya larang? Adam, perempuan. Didatengin perempuan sama Tuhan. Perempuan, wife, kenapa kasih makan suami? Hawa, ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan usir mereka. Gitu kan ceritanya. Jadi waktu mereka habis makan, mereka nggak taat, Tuhan belum marah. Tuhan ternyata marah sesudah mereka saling menghakimi. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan nggak suka kalau kita mulai merasa diri lebih benar dan orang lain yang salah. Oh, saya kebaktian 52 kali setahun nggak pernah absen. Adik saya bolong-bolong, Pak. Oh, hati-hati. Hati-hati. Dan terus kita mulai merasa lebih benar dari orang lain. Don't do that. Buatlah ruang gagal di rumah saudara. Orang tua, yes, saya ngerti. Saya pun orang tua. Anak saya 2. Saya pengen anak saya itu ngalamin yang baik-baik. Saya pengen anak saya juara kelas. Saya pengen anak saya berprestasi. Tapi kalau mereka lewatin kegagalan, berdiri dong di samping mereka. Seperti Tuhan kita selalu buat seperti itu. Kan anak saya yang nomor 2. Waktu mau ujian 3 SMA, dia dikeluarin dari sekolahnya. Dia nggak salah, dia ada di crime scene, teman-temannya pukulin anak sekolah lain. Dia cuma nonton ada di crime scene. Dia ikut dikeluarin. Wih, dia menangis, dia takut sama saya cuma peluk dia. Kamu tetap anak Daddy. Dia merasa gagal. Tapi papanya bilang, kamu tetap anaknya Daddy. Gak ada yang bisa merubah itu. Nah, bangun dong itu di rumah kita. Jangan nuntut anak kita sempurna. Enggak, anak kita gak ada yang sempurna. Anak-anak kita harus ikutin rencana Tuhan, bukan rencana orang tua. Kalau mereka gagal, bersama-samalah dengan mereka. Peluk mereka. Gendong mereka, dan seterusnya. Karena itulah yang Tuhan buat untuk saudara dan saya.